Alkitab berbicara tentang keuangan, uang hubungannya dengan hikmat. Uang ada hubungannya dengan hikmat. Katakan sama-sama. Bagaimana bisa begitu? Mari kita baca. Amsal 3 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dulu. Pasal 3 ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata. Ia itu adalah permata. Coba lagi sekali. Ia lebih berharga daripada permata. Oh, lebih berharga dari permata. Ia itu adalah hikmat. Terus? Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Yang dimaksud dengan lebih berharga daripada permata itu apa? Apa? Hikmat. Ya. Hikmat itu lebih berharga daripada permata apapun juga. Memiliki hikmat sama dengan memiliki permata yang terindah. Sayang banyak orang Kristen tidak terbuka mata rohaninya sehingga tidak bisa melihat hikmat itu senilai lebih dari semua yang berharga dari permata-permata yang indah. Tidak bisa disamakan dengan apa yang kau inginkan. Sebab tadi dikatakan apapun yang kau inginkan, ayat 15 A, B, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Tidak bisa menyamainya itu siapa? Hikmat daripada Allah. Tidak bisa menyamai dengan segala yang kau inginkan. Dengan kata lain, kalau Anda mencari hikmat, bukan mengejar uang, harta, kekayaan, maka hikmat itu akan mencari kekayaan dan kehormatan untuk Anda. Bisa mengerti? Banyak orang mengejar uang. Banyak orang cari uang. Tidak salah. Tetapi Amsal mengatakan, kalau Anda cari bukan uang, bukan perak, tapi hikmat, maka hikmat itu nanti akan mencarikan kekayaan plus kehormatan dan diberikan kepada engkau. Bisa menangkap? Jadi kita perlu mencari apa? Cari perak, uang, atau cari hikmat? Cari hikmat. Sebab kalau kita mencari hikmat, nanti hikmat akan mencari harta kekayaan dan kehormatan bagi Anda. Bisa nangkap sampai di sini? Mau cari perak, cari uang, atau cari hikmat? Kalau mencari hikmat, maka apa yang Anda perlukan yang lain akan diberikan oleh Tuhan bagi Anda.
Jadi akan memperoleh kekayaan dalam ayat 15. Dan kehormatan. Ayat berapa tadi itu? Coba tolong bacakan lagi sekali. Ayat 16, umur panjang ada di tangan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kekayaan plus. Jadi bukan cuma kekayaan. Banyak manusia mencari kekayaan. Tapi bukan plus kehormatan. Melainkan minus kehormatan. Lihat itu koruptor-koruptor ya, yang merugikan uang negara bertriliun-triliun. Dapat uang banyak, tapi masuk penjara. Namanya di seluruh Indonesia, mungkin luar negeri, jelek. Apa artinya dapat uang banyak minus kehormatan? Bisa nangkap? Tapi itu bukan janji Tuhan. Itu nafsu manusia. Kalau janji Tuhan, engkau mendapatkan kekayaan plusnya ini. Lebih berat daripada apa yang dialami yang lain. Jadi kita mesti berhati-hati supaya jangan kita keluar dari real rencana Tuhan. Nah, contohnya adalah Yusuf. Yusuf penuh hikmat. Dan dengan hikmat itu dia berhasil menjadi kepala di rumah Potifar. Dia juga punya banyak kekayaan plus kehormatan. Difitnah, masuk penjara. Kalau masuk penjara itu berarti apa? Kehormatan atau minus kehormatan? Minus. Yusuf sudah masuk penjara, berarti minus kehormatan. Tapi karena dia hidup di dalam kekudusan, maka penjara itu tidak bisa membuat dia minus kehormatan. Dia tetap menjadi orang yang tidak bersalah. Dan dari situ dia naik langsung plus plus kehormatan. Dia dihormati oleh Raja Mesir, oleh orang nomor satu, Firaun. Dan kalau orang nomor satu sudah menghormati dia, seluruh rakyat Mesir menghormati dia. Kenapa? Karena bukan karena Firaun menghormati, tapi Allah menghormati Yusuf. Bisa nangkap? Sehingga dia mendapat kekayaan, hikmat, kekayaan plus kehormatan, bukan kekayaan minus kehormatan. Ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan plus kehormatan. Ya, mengapa tidak ditambah plus kehormatan? Karena sekarang banyak orang mendapatkan kekayaan
minus kehormatan. Pokoknya dapat uang banyak, tidak tahu bagaimana caranya, tidak jujur dan sebagainya. Rupanya pada akhir zaman manusia kurang memperhatikan kehormatan. Bukan kehormatan dari manusia yang saya maksud, tapi kehormatan daripada Allah. Tetapi Yusuf bisa mempertahankan. Tetap dia menerima kekayaan plus kehormatan. Sebetulnya hikmat Allah itu apa? Atau siapa hikmat Allah? Siapa yang tahu? Hikmat Allah itu sebetulnya Kristus Yesus sendiri. Dia itu bukan cuma penuh dengan hikmat Allah, tapi dia itu sendiri adalah hikmat Allah. Ya, yang menciptakan langit, bumi, dan sebagainya. Mau contoh bahwa Yesus itu adalah hikmat Allah? Yang pertama, satu waktu dia didatangi oleh orang Farisi, menyeret seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina, dibawa kepada Yesus bukan untuk meminta keadilan, tapi justru untuk diperlakukan tidak adil, sebab yang laki di mana tidak tahu, cuma yang perempuan saja yang dibawa. Dan bukan sekedar minta pengadilan yang adil, tetapi orang-orang Farisi itu mau menjebak Tuhan Yesus. Kalau jawaban Tuhan salah, Tuhan dianggap melawan Kaisar Roma, dan dia bisa ditangkap, bahkan dia bisa dibunuh. Tapi apakah mereka bisa menjebak Tuhan? Bisa menjebak Tuhan? Tidak bisa. Ya, waktu dia didesak terus didesak. Apa kata guru tentang wanita ini? Apakah dia pantas untuk dihukum mati, dilempar batu, atau hidup, atau penjara, atau apa saja? Tujuannya supaya Tuhan bilang, dibunuh saja. Nah, itu berlawanan dengan hukum bangsa Romawi yang pada saat itu sedang menguasai negeri Israel. Nah, Yesus bagaimana? Grogi? Pergi keluar, tinggalkan? Tidak. Yesus menjawab. Apa jawabannya dia? Dalam Yohanes pasal yang ke-8. Barang siapa tidak pernah berbuat dosa, biar dia orang pertama mengambil batu dan lempar, setelah itu orang kedua, ketiga, keempat, sampai orang ke-1000 mungkin. Melempari dia sampai hancur lulu, sampai mati. Sampai tak berbentuk. Tapi orang pertama yang harus melempar batu adalah orang yang menjadi saksi atas perbuatan mesum itu. Siapa orang itu, kata Tuhan, yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala? Ambil batu, lempar kepada dia. Sudah tahu ada satu orang yang maju? Tidak ada. Tidak ada. Sebab di dalam hati nurani mereka sendiri tertuduh, kamu juga hidup dalam perzinahan,
kamu juga tidak, otakmu penuh dengan perzinahan, pikiranmu penuh dengan perzinahan. Dan otak, pikiran itu tidak bisa dikatakan itu bukan bagian daripada hidup kita. Pikiran ini adalah bagian dari hidup kita. Coba tolong bacakan Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-6 dan 7. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ya, untuk mencobai, tidak tulus. Ya, bukan mau cari tahu bagaimana ini pengadilannya, tapi mau menjebak Yesus supaya Yesus ditangkap. Terus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya, untuk mencari-cari salahnya Yesus sehingga bisa ditangkap. Mereka iri hati terhadap Yesus. Terus tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, terus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata-kata kepada mereka. Perkataan apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, tidak berbuat dosa, atau tidak pernah berbuat dosa. Terus hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, biarlah dia orang pertama. Semua mereka pernah berbuat dosa. Mereka merasa diri mereka tidak layak. Jawaban ini bukan menjebak Yesus, tapi Yesus menjebak orang-orang Farisi. Bisa mengerti? Jawaban ini adalah perkataan hikmat daripada Yesus. Luar biasa. Dia sendiri adalah hikmat Allah. Sehingga dengan jawaban ini, orang Farisi tidak bisa menjebak Yesus, apalagi mengadili, apalagi menghukum. Hukumannya ya mereka mau supaya dihukum mati. Apakah masih belum jelas bahwa Yesus itu adalah hikmat Allah? Hampir semua perkataannya adalah hikmat Allah. Yang kedua, satu waktu Tuhan Yesus didatangi oleh beberapa orang Farisi, tanya tentang pajak. Ya, siapa yang nak bayar pajak? Ya, guru, bayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Kalau Yesus bilang bayar, berarti Yesus tidak menghormati pajak bait Allah. Dibebaskan itu dari bait Allah. Tapi kalau Yesus bilang bayar pajak kepada Kaisar, tidak bayar pajak kepada Kaisar, berarti melawan kepada Allah. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ya. Nah, jawab bayar pajak kepada Kaisar atau bayar pajak kepada Allah. Salah satu. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, jawabannya apa? Jawabannya apa? Bayar pajak kepada, kok diam semua? Bayar pajak kepada, Tuhan bilang begini, berikan apa yang Kaisar punya, bayar pajak apa yang Kaisar punya.
dan bayar atau berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Jadi ada dua hal. Bayar pajak, bukan bayar pajak kepada Tuhan, kemudian bebas bayar pajak kepada pemerintah, tidak. Jangan takut kalau bayar pajak nanti usaha, toko dan sebagainya bisa bangkrut. Tidak. Allah akan memberkati saudara. Amin. Selalu saya dengar orang bilang, kalau kita bayar pajak, bangkrut. Bangkrut ini toko saya. Tidak. Bangkrut atau tidak itu Tuhan yang menentukan. Malah membayar pajak lebih banyak, lebih diberkati oleh Tuhan. Karena tidak ada pemerintah yang bukan daripada Allah, semua pemerintah berasal dari Allah. Perkataan hikmat dari Yesus ini membungkam mulut daripada orang-orang Farisi. Mari kita baca. Markus 12. Ya, kita lihat hikmat Allah luar biasa di dalam perkataan-perkataannya Tuhan Yesus. Markus 12 ayat yang ke 13 sampai dengan 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Terus, engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Mengapa engkau mencobai aku?" Orang-orang yang tidak jujur, cari salah Tuhan. Tapi Tuhan punya hikmat, tidak bisa dijebak dengan suatu kesalahan. Terus, Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Gambar dan tulisan siapa ini? Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Ya, saya sering lihat dulu gambar dari Juliana, ratu dari Belanda dan sebagainya. Ini gambar dan tulisan daripada kaisar. Terus, Lalu kata Yesus kepada mereka, dengar baik-baik. "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan." Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, Mereka sangat heran mendengar dia. sangat heran mendengarkan dia. Hikmat daripada Allah. Jadi hikmat itu adalah siapa? Yesus sendiri. Hikmat manusia dikalahkan oleh hikmat daripada Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, sebenarnya banyak, tapi saya ambil 3 saja. Di antara murid-murid di tengah jalan terjadi pertengkaran, tapi tidak dilaporkan Yesus, tapi Yesus dengar sedikit-sedikit perselisihan paham mengenai ambisi, yaitu siapa di antara 12 orang ini yang jari kepala. Petrus bilang, "Saya paling tua, saya kepala."
Yohanes bilang, saya ini paling dicinta Tuhan, saya kepala. Yudas bilang, saya menteri keuangan, jadi kepala. Kelapa. Mereka bertengkar, tidak tahu malu. Ya, orang kalau ambisi begitu ya. Tapi Tuhan tidak mau turut campur, Tuhan mau tahu sampai di mana. Ternyata dari 12 murid itu tidak ada satu yang sadar bahwa mereka sudah terjerat dengan hal yang keliru. Siapa yang terbesar antara 12 orang ini? Apa kata Tuhan? Tuhan bilang, siapa yang mau jadi besar, dia mesti mulai dari kecil. Yang mau jadi terdahulu harus menjadi yang terakhir. Siapa yang mau yang terbesar harus menjadi pelayan alias hamba. Bisa mengerti saudara? Menjadi hamba, pelayan, bukan menjadi bos atau big boss. Ya. Tidak. Menjadi hamba. Kalau saudara melayani dan saudara belum memiliki hati hamba, minta sama Tuhan. Praktek supaya Tuhan memberikan hati hamba. Kalau tidak, akan ada banyak hal yang terjadi. Sebab kontradiksi antara hati orang itu yang menjadi bos misalnya dengan sebelah luarnya yang melayani. Coba kita baca Markus 9 ayat 33. Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar? Hebat. Ya, siapa yang terbesar di sini? Tolong angkat tangan. Ada angkat tangan tapi begini. Ya, terus? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, yang terbesar, yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, biar dia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan terus, pelayan dari semuanya. Dan pelayan itu hamba. Ya, hamba dari semuanya. Selama kita belum memiliki hati hamba dan bertumbuh di dalam kehambaan, kita belum bisa menjadi yang terbesar. Sebab Alkitab mengajar lain daripada dunia. Kalau dunia yang terbesar, itu yang disanjung-sanjung, yang dipuji, yang menjadi bos, tetapi di sini justru jadi hamba. Orang yang paling tinggi justru itu hatinya hamba. Hati hamba adalah orang yang terbesar di mata Allah. Sekalipun di mata manusia tidak. Tapi tidak penting. Karena kita dinilai oleh Tuhan. Bukan dunia menilai kita. Sebab prinsip kerajaan sorga beda dengan prinsip kerajaan dunia. Bisa mengerti? Ya, jadi kalau siapa di sini yang mau jadi orang yang terdahulu? Coba angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang mau jadi yang terkecil? Angkat jari.
Nah, jadi mau apa? Ya, kalau saya mau bilang saya mau jadi yang terdahulu, saudara perlu memiliki hati hamba. Ini penting sekali. Ya, sebab kalau tidak akan ada banyak kontradiksi terjadi nanti. Nah, hati hamba, orang yang berhati hamba itu adalah orang yang memiliki hikmat. Hikmat Allah itulah hati hamba. Sudah selesai? Terus? Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan dia tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sudah? Ya, jadi anak kecil ini dijadikan contoh. Barang siapa menyambut seorang anak seperti itu dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia itulah Bapa yang mengutus aku. Jelas. Kita mesti menjadi seperti anak kecil yang polos, ya, yang rendah hati. Sebagai hamba, di sini dikatakan terakhir. Ayat 35b, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Betul? Terakhir. Dan pelayan dari semuanya. Nah, masih ingat kapal Tampomas yang tenggelam? Tahun berapa itu? 80. Kamu belum lahir? Ya. Menurut ceritanya yang ditulis di dalam buku, kaptennya tetap ada di geladak. Geladak atau geladak mengawasi. Sampai terakhir semua sudah turun, ada yang naik ditampung di skoci, ada yang jatuh langsung tenggelam, macam-macam pokoknya terjadi pada saat itu. Terakhir waktu kapal Tampomas mau tenggelam, baru kaptennya itu meloncat, tapi dia tidak tahan, mungkin kecapean, kena gelombang yang keras, yang besar, akhirnya dia hilang, mati. Paling akhir kapten, bukan Kelasi. Karena apa? Karena dia kapten kapal itu orang terbesar yang bisa memerintahkan apa saja kepada Kelasi dan sebagainya. Bukan dia yang pertama menyelamatkan diri naik skoci, tapi dia mengawasi, dia orang yang terakhir. Artinya punya tanggung jawab. Tanggung jawab tidak selalu mesti mati. Ya, ini kebetulan menghadapi kematian. Tapi tanggung jawab. Misalnya saudara diberikan tanggung jawab untuk sesuatu hal, setia sampai akhir atau tidak. Tuhan akan melihat hati kita pada saat kita melakukan tugas. Kita bisa melakukan tugas tapi hati kita ngomel, mengeluh, kenapa nasib saya begini dan sebagainya.
Ya. Segala sesuatu yang dilakukan yang disertai dengan omelan, sungutan akan mengurangi angkanya cukup banyak. Sebab Tuhan tidak mau melihat, Tuhan tidak cuma melihat saudara sapu, saudara lakukan ini itu. Tapi Tuhan sekaligus mau lihat hati kita itu bagaimana pada saat itu. Apakah hati kita mengomel, bersungut-sungut? Kalau betul begitu, itu akan mengurangi angka yang Anda terima, mestinya angka yang bagus, yang baik. Tapi karena ada hal-hal yang seperti itu, angkanya jadi kecil. Makanya saudara, jangan kita melakukan sesuatu cuma sebelah luar, tapi sebelah dalam tidak. Sebelah dalam juga harus dibersihkan. Mau? Mau? Mungkin kita pikir tadinya pokoknya saya sudah sapu, saya sudah ini, saya sudah itu. Tidak ada pokoknya. Yang penting hatinya melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Setia sampai akhir. Apa saudara mau setia? Mau setia? Sampai kapan? Kapan akhirnya? Kapan akhirnya? Ada yang bilang kalau nanti masuk di Polangi tadi, itu bukan akhir, bukan akhir. Ya, setia sampai akhir. Menurut penyelidikan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu dinilai kira-kira cuma 20% yang setia sampai akhir. Dia setia, tapi tidak sampai akhir. 80% tidak sampai akhir. Ya, kembali ke dunia, kejatuhan dalam dosa dan apa saja semua. Sayang, cuma 20% kurang lebih yang setia sampai akhir. Mungkin sudah bilang, wah kalau begitu repot ya. Memang repot. Tetapi jangan takut. Hal itu tidak mustahil, itu bisa terjadi. Kalau Tuhan mengatakan setia sampai akhir, setia sampai mati, itu berarti kita bisa setia sampai akhir. Ya, caranya adalah kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita bersikukuh dengan kekuatan kita sendiri, nanti orang sedikit berbuat begini, Anda kecewa, ya, kesetiaan Anda dicoret lagi sama Tuhan. Ini orang suka kecewa. Di mana orang ikut Yesus tidak pernah kecewa. Tidak ada. Semua orang ikut Yesus satu saat terserandung, satu saat yang lain kecewa, satu saat yang lain menggerutu. Karena itu jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis. Dan Tuhan tahu titik-titik itu harus kita jalani untuk mengetahui bagaimana sikap kita ketika kita berada di titik itu. Kita bisa pada waktu kita baik-baik, tidak ada apa-apa, kita bisa bilang puji Tuhan, kita bisa bilang glory, haleluya, kita bisa menyanyi dan sebagainya. Tapi pada saat kita berada pada titik-titik yang sulit, masih bisakah kita mengucap syukur? Nah, itu
nilainya 2 kali lipat. Mungkin lebih dari 2 kali. Masih bisakah kita memuji Tuhan? Masih bisakah kita berdoa dan sebagainya? Yang namanya setia sampai mati, itu harus mengalami hal-hal seperti itu. Kalau Anda masih bisa tetap memuji Tuhan, sekalipun keadaan di sebelah luar kita kurang baik, itu yang dinilai oleh Tuhan. Ya, jadi siap-siap aja. Kalau ada kerikil, jangan kena kerikil kecil, sudah marah, ini gara-gara kerikil ini saya jatuh, masuk selokan. Tidak. Percayakah Tuhan menyertai saudara? Kalau Tuhan menyertai saudara, saudara tidak penting Anda kuat atau Anda lemah. Anda akan dipimpin oleh Tuhan sampai pada kemenangan demi kemenangan. Setia, banyak orang Kristen setia tapi setengah jalan. Setia tapi setengah jalan. Karena ada kesulitan-kesulitan, mereka mengambil keputusan, sampai di sini, atau kembali saja seperti Orpa, kembali ke Moab. Itu bukan pemenang. Pemenang adalah orang yang terus maju. Apapun yang terjadi, terus maju. Sampai kita pada garis akhir. Sudah tahu perumpamaan Tuhan Yesus? Orang yang menabur dari ladang yang besar itu, berapa persen yang berhasil? Yang satu tidak bisa tumbuh karena jatuh di tanah yang berbatu-batu, berduri, tanah yang keras. Dan yang keempat, ini tanah yang baik. Jadi 75% taburannya gagal, kecuali kasih karunia Allah ada di situ. Dan siapa yang mengandalkan kasih karunia, Tuhan akan curahkan kasih karunia itu ke situ. Hanya 25%, seperempat, tanah yang baik, bertumbuh, dan berbuah-buah. Tapi saya harap ini tidak membuat kecil hati saudara. Amin. Wah, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Sulit sekali masuk solokan, surga. Sulit sekali. Sulit menurut pikiran kita. Tapi tidak sulit kalau kita mengundang Tuhan bersama di dalam perahu hidup kita. Tidak ada satu orang sempurna. Siapa di sini yang sebayang tidak pernah ngantuk? Angkat tangan. Yang ngantuk, angkat tangan. Saya angkat tangan. Siapa di sini yang sebayang malam, tapi pikirannya itu duit utangku berapa ini? Ya. Kalau saya omong begini bukan untuk dilanjutkan, jangan. Dihentikan, puji Tuhan, haleluya. Kalau saya menyembah Tuhan, datang sama Tuhan. Pertama menyembah Tuhan. Jangan berlutut, lututnya belum sampai kena tegel. Sudah Tuhan, mana Tuhan, mobilnya kok tidak datang-datang sampai hari ini. Saya ini kok gini-gini terus. Maju tidak, mundur tidak, naik tidak, turun ya. Jangan. Kita kalau berdoa, pertama kita memuji dan menyembah Tuhan.
Setelah memuji menyembah Tuhan, baru apa yang saudara perlukan, saudara boleh naikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melihat hati saudara, dan Tuhan akan memberi apa yang saudara minta kepada Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Katakan kiri kanan, tidak ada yang mustahil. Lagi sekali, ada yang kecap-kecap makan anting permen. Ya, Tuhan begitu baik. Jadi setiap ayat firman Tuhan yang ditulis, kita bisa, tapi bukan kita, Tuhan yang ada dalam kita. Kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Tidak ada satu orang pahlawan yang bisa 100% tembus garis akhir. Tetapi kalau kita menyerah kepada Roh Kudus akan ambil alih. Dan bukan kita lagi yang perang. Tuhan yang perang untuk kita. Kita mengimani, kita berharap kepada Tuhan. Tidak ada satu ayat yang kita tidak bisa. Memang kalau dilihat dari segi jasmani, kita tidak bisa. Tapi segi rohani bisa. Tidak percuma-cuma Roh Kudus diutus datang kepada saudara. Ingat sekali lagi, tidak percuma-cuma Roh Kudus diutus kepada saudara. Dia akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Ayo kita kerjasama, kata Rasul. Apa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Dan apa yang kamu tidak bisa lakukan, andalkan aku. Dan aku, Roh Kudus, akan menolong engkau. Sebetulnya mudah. Orang Israel pada waktu keluar dari negeri Mesir, menghadapi Laut Merah, Laut Kosong. Tuhan bilang, kamu berdiri saja di situ dan kamu lihat apa yang sedang terjadi. Jadi orang Israel cuma lihat, menonton bagaimana Tuhan bertindak. Apa sebabnya? Sebab kita tidak bisa menguras air laut. Apa menguras? Pakai ember besar, pakai sedotan yang besar. Sampai berapa tahun tidak selesai. Karena air jalan terus dari hulu. Ya, dari Laut Arabia masuk ke terusan Suez. Nah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel, itu dilakukan oleh Tuhan, Roh Kudus. Bisa mengerti? Nah, kalau begitu enak, semua Roh Kudus yang kerjakan, kita tinggal jadi penonton. Tidak. Ada hal-hal yang kita bisa melakukan. Asal kita mengandalkan Tuhan. Jadi ada bagiannya Tuhan yang melakukan, ada bagian kita yang melakukan. Seringkali bagiannya Tuhan tidak bisa dilakukan, karena bagian kita tidak kita lakukan. Alias malas, salah satu hal. Ya, doa, itu satu hal yang kita bisa lakukan. Roh Kudus akan menolong kita. Ya. Satu contoh terakhir, Abraham. Abraham adalah orang yang sangat kaya. Bukan kaya, sangat, saya bicara soal keuangan. Sangat kaya.
Dia punya perjanjian dengan Allah. Dia adalah pewaris janji Allah. Nah, Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ada yang ikut dia, selain bapaknya, keponakannya, siapa namanya? Lot. Alkitab bilang Lot juga kaya. Tapi tidak sekaya Abraham. Ya. Abraham adalah pewaris perjanjian Allah. Nah, Lot ikut dengan Abraham. Dan Lot juga diberkati oleh Tuhan selama dia ikut sama Abraham. Dalam Kejadian 13, coba kita baca. Kejadian 13 ayat 1 sampai 2. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot ikut bergabung ya dengan omnya Abraham. Terus adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, sangat kaya. Ini luar biasa. Ya, terus banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 2. Ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ya. Dalam kehidupan orang Kristen ada hal-hal yang saya temukan. Ada orang-orang tertentu yang seperti Lot. Ya. Ada orang-orang tertentu yang seperti Lot. Yaitu tinggal bersama Abraham. Lot ikut sama Abraham. Abraham pergi kemana? Lot ikut. Pergi ke utara, Lot ikut. Selalu ikut. Tinggal bersama dengan Abraham. Dan sudah tahu, kalau orang itu berjalan dengan seorang yang rohani, dia akan kecipratan berkat juga. Lot jadi lebih kaya sejak ikut Abraham. Abraham diberkati memang oleh Tuhan. Tapi Lot diberkati juga karena dia ikut bersama dengan Abraham. Dia kecipratan. Apa kecipratan? Bahasa Jawa. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Kecipratan. Coba Jamie sini. Jamie. Kecipratan. Sulit sekali. Kecipratan. Coba ngomong kecipratan. Ngomong kecipratan. Ngomong kecipratan aja tidak bisa. Tapi kalau diciprati sungguh-sungguh berkat, tidak mau ciprat, mau diguyur. Saya tidak suruh kamu buka. Ya. Ini anggap Lot, saya Abraham. Ya. Kecipratan. Kecipratan berkat loh. Enak? Mau terus-terus capek saya. Sudah, terima kasih. Silakan turun. Mau kecipratan? Berkat?
rohani, jangan bergaul dengan orang yang fasik. Bergaul dengan orang yang rohani. Kalau bisa orang yang lebih kuat rohaninya daripada saudara. Supaya kalau saudara mulai goyang-goyang, dapat kekuatan lagi. Nah, kita lihat di sini, Lot itu ikut, dan selama dia ikut dengan orang yang rohani seperti Abraham, dia diberkati, kecipratan berkatnya. Cuma sayang, dia tidak memiliki iman seperti Abraham. Tidak memiliki iman dari diri sendiri. Imannya nebeng sama Abraham. Imannya bergandol kepada manusia. Bisa mengerti? Kita tidak bisa terus-menerus bergandol. Satu saat kita harus berdiri atas iman kita sendiri. Sebab kalau tidak, bergandol sama orang itu menunjukkan bahwa kita masih bayi rohani, kanak-kanak rohani. Dan kalau peperangan datang, serangan datang, agak kesulitan. Sebab imannya dia bukan iman dari dirinya dia sendiri. Bisa mengerti, saudara? Ya. Mestinya Lot belajar dari Abraham. Tidak sepanjang tahun terus belajar. Juga tidak naik-naik kelas ini. Ya. Belajar, kemudian praktekkan sendiri. Nah, banyak orang Kristen seperti ini. Begitu Lot meninggalkan Abraham, orang yang diberkati itu, dia juga kehilangan berkatnya, kehilangan perjanjiannya dengan Tuhan. Habis. Abraham itu tidak suka berdebat. Pada waktu gembala-gembala dari Lot bertengkar dengan gembala dari Abraham, Abraham bilang, berhenti. Jangan lagi berdebat. Lot, ayo sini. Kamu lihat dari atas bukit ini. Kalau kamu pilih ke utara, aku pergi ke selatan. Kalau kamu pilih timur, aku pilih ke barat. Nah, mestinya Lot itu bilang apa? Om duluan. Ini omnya ini, Abraham. Anak dari saudara Abraham. Om lebih dulu. Tapi Abraham bilang, tidak, kamu lebih dulu. Saudara, ciri dari orang yang rohani adalah mengalah. Ciri dari orang yang berjalan dengan Tuhan seperti Abraham ini, tidak rakus. Bisa kelihatan orang itu rakus keduniawiannya, rakus apa saja yang mestinya tidak demikian. Nah, Tuhan mau supaya kita, makin kita tidak rakus, makin kita mengalah, makin kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin kalau kita jadi Abraham, kita berpikir setelah Lot memilih tanah yang terbaik, itulah sungai Yordan, aku jadi bangkrut.
Aku tidak punya tanah lagi. Tanah Israel itu kecil sekali. Air cuma mengharapkan dari air sungai Yordan. Nah, tetapi tidak menjadi soal. Apa yang Abraham lihat, Tuhan berikan kepada dia. Ini aku kasih semua. Satu demi satu Tuhan genapi. Seperti jemaat Petra, satu demi satu visinya akan diberkati oleh Tuhan. Akan jadi. Tadi siang saya ingat ketika saya menulis, ketika saya tahun berapa itu? 1980-an saya pergi ke Mongin City baru, itu rawa-rawa. Saya injak dalam nama Tuhan. Apa yang saya injak ini akan menjadi milik kami. Milik Tuhan diberikan kepada milik kami, untuk gereja Tuhan. Saya pikir masuk 1-2 senti saja, ternyata sampai di lutut, bles. Saya tidak bisa keluar waktu itu. Untung ditolong oleh beberapa saudara, saya keluar. Tiba-tiba sekarang sudah ada gedung untuk sekolah. Beberapa hamba Tuhan, pembicara hari Minggu, mengatakan, saya kaget, lu kok cepat, kapan ini bangunnya, kok sudah selesai? Mereka cuma bisa mengatakan begitu, perjuangannya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, dengan baik-baik, kalau kita berjalan dengan Tuhan, saudara, maka orang-orang yang ada di sekitar kita diberkati oleh Tuhan. Sekarang, dulu rumah kumuh, daing-daing becak di sana tinggalnya. Sekarang perumahan mewah ada di sana. Dulu daerah yang ditakuti, katanya daerah Texas, sekarang sudah lain, dirubah. Begitu cepat Tuhan berjalan, dan Tuhan merubah yang kumuh, dirubah menjadi bagus, ya, yang tanaman-tanaman yang tidak bagus dirubah. Pokoknya terjadi pergantian suasana begitu cepat sekali. Hanya dengan Abraham menolak untuk berdebat. Orang Kristen kalau dia jalan dengan Tuhan, dia tidak mau berdebat dengan siapapun. Sebab dia milih mengalah. Kamu ambil aja semua itu. Yang dia ambil oleh Lot itu sudah pikir tanah gersang? Tidak. Tanah apa? Tanah subur. Tanah subur. Abraham rela. Makanya saya tadi katakan, orang yang berjalan dengan Tuhan tidak perlu berbuat serakah. Orang yang hidup berjalan dengan Tuhan tidak punya keserakahan. Serakah itu karena takut kehabisan, jadi dia kumpulin begitu banyak makanan dan apa saja supaya tidak mati. Maksudnya begitu. Tapi ternyata Tuhan pelihara secara luar biasa. Tidak perlu serakah. Katakan di kiri kanan, tidak perlu serakah. Saudara,
yang dilihat oleh Lot waktu itu adalah tanah yang subur, daerah Sungai Yordan itu saja yang subur. Subur. Dia pikir ini tepat, pilihan yang tepat. Padahal dia tidak tahu 15 sampai 20 tahun kemudian daerah itu yang dipilih oleh Lot dibakar habis oleh Allah. Karena orang-orangnya homoseks dan macam-macam penyimpangan seks dihabisin, jadi laut mati, jadi laut mati sekarang. Ya. Garamnya sangat asin sekali. Dan Lot yang kaya, walaupun tidak sangat kaya, yang kaya jadi miskin. Dia keluar bawa apa? Bawa bantal satu pun tidak. Bawa guling satu pun tidak. Karena dia memisahkan diri dari Abraham. Abraham adalah pewaris janji Tuhan. Ya. Kalau saudara memiliki iman seperti Abraham, saudara juga pewaris kerajaan surga. Amin. Coba kita baca Galatia 3 ayat 7. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi saudara anak Abraham atau bukan? Apa tandanya kalau saudara anak Abraham? Saudara memiliki iman kepada Kristus, iman yang sama seperti waktu itu, ya, yang ada pada Abraham. Dan betul, apa yang semua yang dijanjikan Tuhan itu digenapi oleh Tuhan, diberikan kepada Abraham. Bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada saudara dan saya. Kita juga adalah pewaris kerajaan surga. Pewaris daripada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan pewaris 1x2 meter. Bukan. Saudara, saya ketawa, saya mengerti. Kita pewaris kerajaan surga. Amin. Mau jadi pewaris? Yang tidak mau boleh store di sini. Nanti dikasih ke orang yang mau. Mau pewaris itu artinya kita harus memiliki iman seperti Abraham. Taat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup ikut Tuhan tidak berarti tidak ada tantangan. Ada tantangan, tetapi yang menyertai kita lebih besar, lebih banyak, lebih hebat. Itulah Allah sendiri, Yesus Kristus, Juru Selamat. Mari kita bangkit diri semua, kita datang kepada Tuhan.